Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya pada kesempatan ini menyampaikan materi ya. Sebentar saya tampilkan dulu ya. Ini sudah kelihatan ya? Sudah, Bapak. Oke. Jadi saya diberi kesempatan untuk menyampaikan arah dan kebijakan kegiatan kemahasiswaan pada sesi LKMM tingkat menengah pada saat ini ya. Apa yang saya ingin sampaikan itu ada 4 hal saja ya. Yang pertama, jadi mungkin tujuannya adalah memberikan gambaran tentang apa yang diharapkan oleh institusi ini kepada para aktivis mahasiswa ya, khususnya para peserta ya. Kita tahu Anda semua sebagai peserta LKMM ini adalah para pemimpin mahasiswa ya. Jadi sekian ribu mahasiswa Anda terpilih menjadi pemimpinnya ya, pemimpinnya. Dan kira-kira apa harapan institusi ini atau apa pandangan institusi ini kepada Anda semua dalam rangka Anda memerankan sebagai pemimpin mahasiswa ya. Nah, yang pertama adalah pandangan kita tentang tantangan yang Anda hadapi saat ini ya. Yang kedua adalah visi misi dan karakter Perbanasmu ya. Ini saya ingin sampaikan sebenarnya Anda ini secara karakter oleh kampus itu didesain seperti apa ya, didesain seperti apa. Ya, sehingga cerminannya misalnya Anda lihat nama organisasi Anda, juga jabatan yang ada di organisasi Anda, juga tadi tercermin pada imagining person yang Anda hadirkan di sini, ya, itu personifikasi yang kira-kira serupa dengan karakter universitas kita. Ya. Lalu yang ketiga, nanti saya ingin sampaikan, ada kampus merdeka dan apa implikasinya bagi mahasiswa dan khususnya pada Anda semua, ya, pada Anda semua. Ini adalah program pemerintah yang baik dan ini sebenarnya dicita-citakan oleh universitas seperti halnya universitas di luar negeri yang saat ini sedang berjalan, sehingga diharapkan nanti Anda juga mengetahui dengan kampus merdeka ini kira-kira apa yang Anda akan lakukan ya. Dan terakhir adalah terkait dengan peringkat kemahasiswaan. Peringkat kemahasiswaan ini juga terkait dengan visi kita ya, visi institusi kita ya, yaitu keterkemukaan ya, bahwa kita juga ingin agar kita berprestasi di tingkat institusi dan terkait dengan kemahasiswaan itu ada peringkat kemahasiswaan ya. Itu menjadi gengsi kemahasiswaan Anda. Dan di semua pelakunya adalah mahasiswa, ya, jadi mahasiswa. Baik, mungkin yang pertama saya ingin sampaikan bahwa inilah pandangan kita, ya, pandangan institusi terhadap Anda semua, ya, bahwa kita berpikir bahwa Anda semua menghadapi situasi seperti ini. Ini dana satu titik saja ya. Jadi dulu TV memisahkan keluarga dari komunitas ya. Jadi Anda itu kalau Anda ini kan generasi Z ya, generasi Z ya. Jadi mungkin generasi yang ada untuk orang tua Anda itu dulu komunitas itu memang bersatu ya. Jadi kalau ada kata-kata gotong royong dan sebagainya itu memang ada ya, memang ada. Dan itu sebelum ada TV. Jadi saya ini kebetulan juga mengalami situasi di mana belum ada TV, belum sampai sudah ada TV. Ya. Orang bilang generasi saya adalah generasi yang paling beruntung karena mengalami perbedaan zaman ya. Sebelum ada TV, setelah ada TV, sebelum ada HP, dan sekarang sudah ada HP, ada internet dan sebagainya. Itu dialami oleh satu generasi, itu generasi saya. Ya. Generasi Anda nggak ngalami ya. Generasi Anda nggak alami. Jadi memang dulu
TV itu memisahkan keluarga dari komunitasnya. Jadi dulu sebelum ada TV itu komunitas orang-orang itu pasti berkumpul, berkenalan dengan banyak orang karena mereka berada di luar rumah. Jadi ada orang Jawa ada padang bulan itu memang hanya bisa diimajinasikan oleh generasi saya. Ya, jadi kebersamaan itu ada pada zaman itu ya. Dan ketika ada TV, akhirnya orang melihat TV di rumah ya. Dulu di kampung saya, itu yang punya TV cuma 2, orang tua saya punya nomor 3 ya. Itu satu RT itu melihat TV-nya di satu rumah saja ya dulu. Nah, tapi setelah TV ada, semua orang di TV akhirnya terpisah itu keluarga dari komunitasnya. Nah, sama halnya dengan sekarang ya, HP memisahkan individu dari keluarganya. Jadi kita lihat kalau gambar di sebelah ini sekalipun mereka bersama, tapi sebenarnya mereka berpisah. Ya, fenomena ini yang kita lihat juga sebagai tantangan. Ya, jadi generasinya menjadi generasi yang mungkin lebih soliter dibanding dengan sebelumnya. Ya, dibanding sebelumnya. Oke ya. Lalu juga kita tahu bahwa Anda ini adalah harapan keluarga ya. Jadi hal yang paling berharga bagi keluarga Anda, bagi orang tua Anda khususnya itu adalah Anda ya. Dan itu enggak terbantahkan ya. Jadi apa yang dipikirkan orang tua Anda siang malam itu pasti Anda, ya, pasti Anda itu yang paling utama ya. Anda yang belum punya anak mungkin enggak memikirkan ya, belum bisa memikirkan. Tapi kalau sudah punya anak nanti baru tahu ya. Ini sama dengan dulu saya waktu mahasiswa nggak pernah komunikasi sama orang tua ya. Kadang pulang 3 bulan ya. Karena saya duduk ke aktivis sama dengan Anda, jadi kalau liburan justru kegiatannya banyak ya. Itu nggak pulang ya sampai 3 bulan 4 bulan gitu. Nggak ngasih kabar ya. Padahal orang tua itu suka dengarkan cerita anaknya ya. Artinya apa? Bahwa memang Anda harapan keluarga. Dan juga Anda juga harapan bangsa dan negara, yaitu juga menjadi hal yang utama. Jadi seperti halnya sensus penduduk kemarin ya. Sensus penduduk kemarin, kita tahu bahwa jumlah penduduk kita 270 ya. Ada yang mengatakan kita itu dapat bonus demografi ya. Bonus demografi ada situasi di mana penduduk satu negara itu sebagian besar adalah usia produktif ya. Dan sekarang kita mengalami itu ya. Dan ada 70% dari 270 itu adalah usia produktif ya. Mereka yang usianya 15 sampai 64 tahun ya. Dan Anda adalah termasuk orang yang berada di dalamnya. Ya, jadi Anda termasuk orang yang sangat diharapkan oleh bangsa dan negara kita ini agar Anda berkontribusi besar kepada bangsa dan negara. Ya, karena Anda masuk dalam 70% penduduk produktif tadi, ya, penduduk produktif tadi. Ya, jadi Anda harus tahu posisi itu ya. Jadi saya ini generasi yang dilahirkan dengan adanya gadget dan sebagainya, sehingga mungkin agak sedikit soliter, ya. Dan saya ini diharapkan oleh keluarga saya dan diharapkan oleh negeri saya. Ya, itu menjadi sesuatu yang jadi Anda hidup tidak untuk Anda sendiri ya, itu perlu dipahami ya. Anda tidak hidup untuk diri Anda sendiri ya. Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi Anda itu diharapkan memberikan manfaat yang besar kepada keluarga Anda, pada diri Anda juga, kepada bangsa dan negara. Itu cita-cita para aktivis selalu begitu ya. Jadi ladang aktualisasi dirinya adalah memberikan manfaat kepada orang lain, ya orang lain. Oke, itu pandangan institusi pada Anda ya, itu pandangan institusi pada Anda. Ya, sehingga berbagai hal terkait dengan kebijakan pada Anda itu didasarkan pada cara pandang ini, ya, cara pandang ini. Oke, yang kedua, bisa ingin sampaikan apa karakter atau personifikasi yang tadi saya juga sebutkan yang Anda bawakan, misalnya ada imagining torso tadi ya, dari Anda semua.
Ya, itu yang kita cerminkan dalam visi misi kita ya, visi misi kita. Ya, sama halnya dengan Anda punya Najwa Shihab, punya tokoh-tokoh bisnis yang Anda jadikan patron ya, patron. Institusi ini juga punya ya, institusi juga punya ya. Nah, itu tercermin pada namanya ya, sama dengan nama Anda itu ya. Jadi nama kita adalah Universitas Hayam Wuruk Perbanas ya. Perbanas ya. Udah tahu kenapa namanya seperti ini ya. Ya, saya cerita aja ya. Jadi nama Universitas Hayam Wuruk ini juga menjadi personifikasi nanti kita di dalamnya ya. Sebenarnya ini adalah imagining person juga, sama halnya dengan Anda memilih Najwa Shihab dan sebagainya ya. Jadi kita punya bapak baru namanya Bapak Imagining ya, saya institusi namanya Hayam Wuruk ya. Udah kenal Hayam Wuruk ya? Tahu ya? Mudah-mudahan tahu ya. Jadi saya ingin cerita, ini adalah imagining person-nya ya. Melekat di dalam nama ini adalah cita-cita besar ya. Universitas itu beda dengan perusahaan ya. Perusahaan itu hidupnya paling banter 100 tahun ya, 100-300 tahun ya. Tapi universitas itu bisa ribuan tahun ya. Anda tahu Universitas Al-Azhar, Universitas di Kairo, Harvard itu sudah ratusan tahun ya, ratusan tahun. Ya, bahkan ada yang 1000 tahun ya, ada 1000 tahun. Jadi universitas-universitas di Timur Tengah itu ada universitas yang lebih dulu ya dibanding dengan universitas di Barat ya, karena peradaban universitas itu banyak di sana ya. Nah, sehingga kita juga akan beri nama dalam konteks yang agak luas ya, jauh melampaui abad. Ya, kita terlalu berharap bahwa universitas kita ini kelak juga menjadi universitas yang bisa bertahan ratusan bahkan ribuan tahun ya, ribuan tahun. Ya, itu cita-cita besarnya ya. Oleh karena itu kalau kita mau lintas abad gitu ya, kita juga harus pikir nama yang kira-kira bisa dijadikan imagining person. Ya, Anda kan tidak memilih Tukul kan sebagai imagining person di sini ya. Ada Putri Tanjung, ada Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan sebagainya, Nadiem Makarim ya. Sehingga kita juga memilih seperti itu ya. Samalah analoginya ya. Jadi ibunya Perbanas, bapak spiritualnya adalah Hayam Wuruk. Nah, kenapa Hayam Wuruk? Hayam Wuruk itu memiliki tiga nilai yang ada di dalamnya ya. Ada 3 nilai dan semangat yang di dalamnya. Satu adalah karena Hayam Wuruk ini adalah zaman di mana negeri kita berjaya ya. Pada saat Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit ya, kerajaan asli Indonesia itu menguasai wilayah yang paling luas ya, paling luas, kerajaan paling besar itu ya, kerajaan paling besar. Dan jadi semangat kejayaan itu juga melekat pada universitas kita ya, universitas kita. Yang kedua adalah Hayam Wuruk ini adalah asli Indonesia ya, asli Indonesia. Jadi kalau kita lihat namanya dulu bukan Indonesia tapi Nusantara ya, Nusantara menguasai semua Nusantara ya. Sehingga itu juga menjadi karakter kita bahwa universitas kita adalah universitas yang berkeindonesiaan, bernusantara. Jadi kita ini sangat identik dengan Indonesia ya, karena kita mau membawa ke dunia global ya, dalam perspektif waktu kita persiapkan untuk 100-200 tahun yang akan datang ya, dalam perspektif geografis kita akan bawa ke tingkat global ya. Universitas memang seperti itu desainnya ya. Dan terakhir adalah bahwa pada zaman Hayam Wuruk ini ada namanya Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika itu dilahirkan pada zaman ini ya. Jadi nilai-nilai kita salah satunya juga kita menghargai keberagaman ya, yang itu sekarang menjadi sangat universal ya, sangat universal. Jadi kenapa nama ini? Karena cita-cita besar melampaui abad, melampaui geografis ya.
karena kita hidup dalam universitas yang tidak hanya untuk 10-20 tahun yang akan datang, ya. Sehingga kita berpikir untuk sekian abad yang akan datang, ya. Kita tidak tahu, walau alam, ya, karena Anda semua juga akan hidup punya waktu, ya. Nah, mudah-mudahan kalau ini bisa kita gunakan, ya. Jadi namanya sudah kokoh. Jadi satu karena kejayaan, ya, semangat kejayaan. Yang kedua adalah karena ini asli Indonesia, ya. Yang kedua adalah karena diversity itu, ya. Ya, mudah-mudahan itu juga bisa menjadi karakter dari kita semua, ya, kita semua. Sama halnya Anda memilih Putri Tanjung, juga saya yakin Anda punya imajinasi yang akan menjadi motivasi Anda dalam beraktivitas, ya. Lalu juga ini adalah visi misi yang masih setia Perbanas, ya. Saat ini kita sedang meredefinisi visi misi kita, ya, visi misi kita. Ya, nanti dalam waktu tidak terlalu lama ini prosesnya sudah di Senat dan itu kita ajukan ke yayasan, ya, karena nanti terakhir hal seperti itu harus ke yayasan, ya. Kira-kira juga tidak jauh dari ini, ya, tidak jauh dari ini, cuma pembidangannya nanti akan ada, karena disiplin ilmunya sekarang tidak hanya bisnis tapi juga tekniknya. Saya kasih bocoran sedikit, ya. Kalau bisnis itu bisnis yang berbasis teknologi, ya, itu akan kuat di Fakultas Ekonomi termasuk Anda, ya. Kalau teknik itu teknik yang mendukung bisnis, ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Secara universitas kita akan tetap menggunakan terkemuka, unggul, dan global sebagai nilai universal yang melekat pada karakter kita, ya. Itu juga turunan dari nama Hayam Wuruk, ya, Hayam Wuruk. Baik. Jadi yang saya ingin sampaikan terkait visi misi ini adalah spirit kita sebagai mahasiswa itu adalah ingin menjadi terkemuka, unggul, dan global, ya. Lalu ini manfaat yang kita ingin berikan, ya. Kita ini secara universitas, ya, secara institusi, apa manfaat kita bagi orang lain, ya. Itu nanti turunannya Anda ini bermanfaat untuk orang lain apa, gitu, ya. Yang pertama adalah lulusan, ya. Jadi Anda nanti harus lulus dan bermanfaat bagi diri Anda sendiri. Tapi Anda semua juga harus atau berupaya agar teman-teman Anda, karena Anda adalah kader institusi, teman-teman Anda juga menjadi lulusan yang bermanfaat, ya. Jadi niatkan seperti itu ketika Anda beraktivitas di organisasi, ya. Selain untuk diri Anda, untuk pengembangan diri Anda, biar Anda menjadi orang yang kelak bermanfaat, tapi juga mahasiswa-mahasiswa yang lain juga bermanfaat, ya. Jangan dalam perspektif diri Anda sendiri, ya. Jangan perspektif diri Anda sendiri. Saya ini ada di sini, ya, untuk orang lain, ya, seperti itu. Apa itu? Ya, lulusan yang bermanfaat, ya. Lulusan bermanfaat itu yang seperti apa? Ya, yang seperti apa? Kita punya ukuran yang jelas. Lulusan bermanfaat adalah, dalam ukuran kita adalah mereka bisa bekerja kurang dari 6 bulan, ya, kalau dia sebagai karyawan, ya. Kalau tidak, cepat-cepatnya kurang dari 6 bulan mereka sudah punya usaha, ya, kalau dia berwirausaha. Nah, itu adalah apa namanya, indikatornya, ya, indikatornya seperti itu, ya. Jadi kita semua ada karena kita ingin menghasilkan lulusan, ya, lulusan yang bermanfaat. Apa cirinya? Lulusan dari Perbanas, utamanya yang S1, dia bisa bekerja kurang dari 6 bulan, ya. Bagaimana kinerja lulusan kita? Kemarin Bu Lufi menyampaikan ada 81% lulusan kita bekerja kurang dari 6 bulan. Ya, itu naik dari sebelumnya 76, ya, 76. Di 81% lulusan kita menurut hasil studi kita bekerja kurang dari 6 bulan. Ya, alhamdulillah. Ya, itu harus terus kita tingkatkan, ya, kita tingkatkan, ya. Jadi Anda dalam hatinya juga harus punya
cara pandang itu ya, saya ini ada sebagai aktivis karena saya ingin menjadi lulusan yang bermanfaat seiring dengan tujuannya institusi ini. Saya ini juga ada untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang lain agar mereka juga kelak lulus dan bisa bekerja kurang dari 6 bulan. Ya, karena sebagian besar orang bekerja ingin menuntut ilmu, ukurannya adalah cepat kerja. Ya, cepat kerja. Dan kalau dia berusaha, cepat punya usaha. Ya. Oke, lalu yang kedua, perguruan tinggi ini adalah menghasilkan ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam bentuk apa? Ilmu pengetahuannya dalam bentuk kelak Anda akan membuat karya tulis namanya skripsi, dan itu adalah menghasilkan pengetahuan. Ya, pengalaman hidup Anda pada saat di mana Anda menghasilkan pengetahuan berupa skripsi itu yang formal. Ya, yang tidak formal apa? Ya, Anda menulis terkait dengan pengetahuan apapun yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, baik Anda menulis di IG, ya, di Facebook, Anda tulis atau Anda sampaikan melalui YouTube, ya, pengetahuan-pengetahuan yang Anda ketahui yang kira-kira bermanfaat bagi orang lain, itu adalah bagian dari misi kita. Ya, jadi sebarluaskan pengetahuan kepada orang lain. Ya, bentuknya bermacam-macam. Ya, jadi anak-anak Perbanas kalau di IG lebih banyak menebarkan pengetahuan. Ya, pengetahuan apa saja. Ya, pengetahuan apa saja. Bukan hanya menampilkan wajah diri dan sebagainya, ya. Karena bedanya aktivis mahasiswa di Perbanas dengan yang lain, aktivis mahasiswa di Perbanas lebih menampilkan pemikiran, ya, sikap, ya, dan perilakunya, ya, bukan hanya wajah fisiknya, bukan hanya apa yang dimakan, ya, bukan hanya tempat di mana dia berada, ya. Kalau itu orang awam sudah ada. Kalau seperti itu nggak perlu dibedakan antara aktivis mahasiswa dengan orang awam, ya. Orang awam TKI juga begitu, ya, menampilkan di IG-nya lebih banyak pada apa yang dimakan, di mana dia berada, lalu juga wajah dan sebagainya, ya. Tapi tentu mahasiswa Perbanas tidak itu, ya, lebih dari sekedar itu, kuliah juga bisa, ya. Nah, Anda ini pasti harus menampilkan apa yang Anda pikirkan, ya, apa sikap Anda, dan apa perilaku Anda. Ya, kalaupun Anda bepergian ke satu tempat, itu beda loh antara TKI dengan Anda. Gitu ya. Nah, itu adalah misi kita, ya. Jadi saya ulangi, kita ini ada, ya, termasuk Anda, itu membantu mahasiswa dalam menjadi lulusan yang bermanfaat, ya, baik untuk diri Anda maupun bagi mahasiswa yang lain. Yang kedua adalah membantu untuk menebarkan ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuannya apa? Tebarkan melalui apapun. Jadi kalau kita lihat IG-nya di mahasiswa kita harapkan adalah yang disampaikan adalah kebaikan-kebaikan, ya, terkait dengan ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan yang menginspirasi orang lain, ya, yang menginspirasi orang lain. Bukan tambah bikin orang semangat makan, ya. Karena Anda tampilkan, oh, Anda makan soto ayam di restoran ini luar biasa dan sebagainya. Ya, itu boleh, tapi jangan dominan, ya. Jangan dominan. Oke. Jadi karakter yang kita ingin Anda punya adalah Anda selalu ingin memberi manfaat, ya, kepada masyarakat, ya, dan selalu ingin terkemuka, ingin menjadi unggul dan berkibar. Nah, saya ingin sampaikan ini. Apa cita-citanya sebenarnya? Terkemuka itu ingin menjadi juara, ya, terdepan, pelopor, perintis, pendahulu. Ya. Jadi sebelum orang lain melakukan, Anda sudah melakukan untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan. Jangan yang keburukan Anda nomor satu, ya, jangan begitu, ya. Untuk kebaikan Anda harus menjadi perintis, ya. Unggul itu artinya Anda semua berusaha menjadi berkualitas terbaik dan tertinggi, ya. Selalu berusaha agar Anda, pekerjaan Anda, tampilan Anda berkualitas, ya, berkualitas, ya. Lulusan kita ini sering juga disebutkan pada Anda
tercermin pada kualitas dalam berpakaian ya. Itu sangat di alumni sangat dominan itu ya. Lalu global itu berusaha menjadi warga global. Jadi diharapkan kalau Anda juga tidak hanya hidup di Indonesia ya, Anda punya cita-cita di luar negeri ya. Seperti orang Singapura itu karena wilayahnya kecil, dia itu sudah waktu mahasiswa itu sudah berpikir, oh saya nanti akan ke Indonesia, saya ini nanti akan ke Hong Kong, saya nanti akan begini ya. Nah, kita harapkan Anda juga punya pikiran begitu ya. Setelah ini saya nggak ingin hidup di Surabaya ya. Saya ingin hidup di Singapura, saya ingin hidup di Taiwan, saya ingin hidup di Amerika misalnya ya. Karena zaman global seperti ini orang luar negeri berpikir begitu, kalau kita tidak berpikir begitu, nah nanti kita hanya di kandang sendiri ya. Ada lelucon di BCC itu ya, dari pelajaran ini mahasiswa lama ya. Maunya kerja di depan rumah, tidak perlu jauh ya. Yang buka pintu kantornya di depannya, setelah itu kantornya ber-AC, tempatnya enak, gajinya tinggi ya. Itu dulu mahasiswa Perbanas. Jadi kalau dikasih, dulu kita pernah kerjasama dengan Perbanas di Kalimantan ya. Mereka bilang kita ingin lulusan Perbanas kerja di sini. Mereka siap untuk menerima ya, karena pendidikan kita lebih baik dari Kalimantan waktu itu ya. Nah, kita tawarkan mahasiswa, ini ada lowongan kerja di bank di sana. Wah, Kalimantan jauh, Pak. Nggak ada yang mau ya. Nah, kita harapkan Anda tidak begitu ya. Kita punya cita-cita global, tidak hanya Anda ingin kalaupun bekerja itu tidak hanya di Surabaya tapi juga di luar negeri ya, di luar negeri ya. Kita harapkan karena punya karakter seperti itu ya. Nah, ini misi lalu ada 4 ya. Kita ini berkeyakinan bahwa untuk mencapai visi itu kita melakukan 4 hal ya yang utama. Ini juga saya pikir penting untuk Anda cerminkan di organisasi Anda ya. Organisasi Anda nanti juga kita harapkan menjadi organisasi yang ini bedanya dengan organisasi di tempat lain ya, organisasi kebudayaan tempat lain. Dan organisasi yang berbeda antara organisasi di Perbanas ya dengan organisasi di universitas lain ya. Dalam hal misi ini. Apa itu? Yaitu mendidik dan mengajar ya, meneliti dan mengabdi, itu bagian penting yang Anda lakukan ya. Lalu kerjasama dan tata kelola ya. Contohnya ya kerjasama, Anda harus berusaha untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain ya. Sekarang kerjasama di luar negeri sangat mudah bagi Anda ya. Saya dorong Anda untuk melakukan kerjasama dengan luar negeri ya. Karena tidak perlu datang, Anda cukup via Zoom bisa ya. Anda universitas di luar negeri atau organisasi kampus di luar negeri untuk berkolaborasi dengan Anda sangat mudah sekarang ya. Tinggal Anda mau apa enggak ya. Kita juga beberapa kali juga melakukan kegiatan yang sama untuk universitas luar negeri maupun di dalam negeri ya, sekarang sangat mudah ya. Lalu tata kelola ya, tata kelola juga kita harapkan ada pada organisasi Anda ya. Jadi audit organisasi mahasiswa itu bagian dari tata kelola yang kita wajibkan pada Anda karena kita ingin agar Anda berhasil dengan 4 misi ini ya. Lalu nilai-nilai yang lain adalah terkemuka, unggul, dan global itu tercermin pada tata nilai kita ya. Perbaikan terus-menerus, orientasi ke depan, hasil terbaik, saling menghargai, dan peduli lingkungan ya. Peduli lingkungan ini sekarang kita cerminkan untuk kampus kita ya. Kita punya namanya Green Campus ya. Green Campus itu salah satunya kita mencoba untuk menjadikan kampus yang hijau. Kita sekarang menjadi anggota dari UI Green Metric ya. Jadi ada perankingan universitas berdasarkan sejauh mana dia green atau tidak. Ya peduli lingkungan apa enggak. Ya karena kita punya value yang sama dengan itu ya. Tahun ini kita sudah masuk ya. Sudah masuk. Tadi malam dan nanti malam itu ada conference juga terkait dengan Green Metric ya. Itu di Malaysia ya. Saya ikuti dari Indonesia ya. Cukup dengan Zoom sudah cukup sekarang ya. Oke ya. Lalu juga ini yang saya ingin Anda semua melaksanakan. Dengan apa?
ya. Pokok-pokok pikiran tadi ya tolong Anda taburkan di pikiran para mahasiswa agar Anda memanen perkataan, agar mereka mendiskusikan, membicarakan ya. Kalau mereka membicarakan ya, kalau kamu menabur perkataan, Anda mendiskusikan tentang nilai-nilai ini, mereka akan melakukan ya panen tindakan ya. Kalau Anda memanen tindakan, melakukan kegiatan itu akan memanen kebiasaan, ya, itu akan menciptakan kebiasaan-kebiasaan. Dan karakter itu, ya, tabur kebiasaan, panen karakter. Karakter itu bahan dasarnya adalah kebiasaan. Jadi mulailah Anda juga mempunyai kebiasaan-kebiasaan, ya. Jadi kalau Anda tidak punya kebiasaan yang rutin apa, yang nggak rutin apa, hidup Anda acak ya, acak itu nggak ada schedule-nya, nggak ada yang rutin, nggak ada ini ya, agak susah juga memanen karakter yang nanti nggak karakternya gaduh-gaduh juga, karakternya acak juga ya. Oke, lalu tabur karakter, panen ke masa depan ya, kesuksesan ya. Kita harapkan seperti itu ya. Kita harapkan seperti itu. Oke, jadi 1 poin, 2 poin saya sudah jelaskan tadi ya, bahwa institusi ini punya cara pandang yang jelas pada Anda. Ya, 1 kan Anda adalah mahasiswa output dari Google, ya, output dari HP, di mana Anda juga mencari referensi bukan dari orang tua Anda barangkali ya, saja, tapi juga lebih banyak ke Google. Jadi kalau Anda kesulitan pasti buka Google itu ya. Itu generasi sekarang. Kedua adalah bahwa kita tahu bahwa Anda harapan bagi semuanya. Ya, sehingga kita menanamkan banyak kepada Anda. Yang kedua tadi saya sampaikan tentang karakter institusi kita ya, karakter institusi kita. Bahwa nama kita yang buruk berbanas, bahwa kita punya visi terkemuka, unggul dan global, bahwa misi kita adalah pendidikan, lalu penelitian, pengabdian, kerjasama, dan tata kelola. Ya, itu semua adalah menjadi karakter individu, karakter kelompok, karakter organisasi, karakter institusi kita. Ya, mesti jelas itu ya, mesti jelas itu. Oke, lalu berikutnya ini terkait dengan apa yang kita harapkan dari mahasiswa terkait dengan kampus merdeka. Merdeka belajarmu ya. Jadi ini penting untuk kita pahami dan kita ikuti ya, kita ikuti ya. Institusi kampus ini berkomitmen untuk melaksanakan semua program kampus merdeka. Ya, semua program kampus merdeka. Saya yakin Anda semua sudah mengetahui ini, tapi saya hanya mempertegas saja bahwa kita, Universitas UHW ini juga mendorong proses pembelajaran yang semakin otonom dan fleksibel. Ya. Kita ingin otonom dan fleksibel. Yang kedua, kita ingin agar bisa menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Ya, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Ini seiring dengan keinginan kita ya. Di institusi ini kita sudah meratifikasi tentang FT, artinya menyetujui dalam kebijakan kita bahwa kampus kita juga melaksanakan kampus merdeka ya, kampus merdeka. Lalu yang perlu kita sampaikan adalah yang utama ini ya. Jadi Perbanas memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela ya. Ini bukan wajib tapi sukarela ya. Jadi apakah kalau saya nggak ikut Merdeka Belajar boleh ya boleh aja ya. Tapi kita mendorong benar-benar untuk Anda dapat mengikuti program ini ya. Mahasiswa mengikuti program ini ya. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester setara 40 SKS ya. Lalu ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di Perbanas ya 1 semester ya. Bayangan saya sekarang itu kita di Fakultas Ekonomi ya khususnya itu bisnis berbasis teknologi ya. Nanti kita harapkan Anda semua yang di Fakultas Ekonomi bisa mengambil mata kuliah yang ada di teknik ya. Ada DKV, ada
sistem informasi, ada teknik informatika. Ya, 3 prodi ini Anda mesti sebagian pengetahuannya mesti didapat. Ya, bagaimana caranya? Dengan melalui program Merdeka Belajar ini. Ya, kita sedang menyusun keseluruhan teknis kebijakan terkait ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan. Dengan begitu, ini sesuai dengan maksud dari kita berada ya, lulusan yang bermanfaat, lulusan yang dapat bekerja kurang dari 6 bulan, lulusan yang memiliki kemampuan disiplin ilmu manajemen akuntansi atau ekonomi syariah atau diploma, tapi juga bidang lain yang dibutuhkan zaman sekarang dan sesuai dengan keinginan. Ya. Nah, ini memfasilitasi itu ya. Kita dorong agar mahasiswa memanfaatkan ini ya, memanfaatkan ini. Jadi 40 SKS di luar kampus dan 20 SKS di dalam kampus tapi di prodi lain ya. Dengan kata lain, SKS wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang dijalankan. Jadi Anda di prodi itu hanya 5 semester. Kita sedang mencari universitas-universitas yang nanti bekerja sama dengan kita dalam rangka memenuhi syarat ini ya. Beberapa yang lalu kita sudah melakukan dengan universitas-universitas di Indonesia ya. Besok kita juga ketemu di universitas. Ada satu universitas yang akan menjalin kerjasama dengan kita ya. Siapa tahu Anda nanti tertarik ya. Dari Malang ya, dari Malang ada Universitas Widya Gama Malang ya. Besok ketemu sama kita. Dalam rangka proses ini juga ya. Sehingga secara proses belajarnya ada nanti semester 1, semester 2 di prodi, semester 3 di prodi, semester 4 di luar prodi dalam PT ya. Lalu semester 5 di luar prodi, di luar kampus ya. 2 semester, semester 7 di prodi, semester 8 di prodi ya. Harapannya begitu ya. Desain secara sederhana seperti itu ya. Dan ini juga tidak mudah karena sekarang prosesnya tahap implementasi ya. Dan kita juga sedang membuat kebijakan-kebijakan yang nanti bisa menjamin hak ini terpenuhi untuk semua mahasiswa ya. Nah, kegiatannya saya sampaikan mengajar di sekolah, magang ya, proyek di desa, pertukaran pelajar, penelitian, wirausaha, proyek independen, proyek kemanusiaan. Ya, proyek kemanusiaan. Jadi Anda bisa mengambil 6 bulan atau 1 tahun terkait dengan kegiatan ini ya, kegiatan ini. Nah, kita juga mengikutkan kegiatan ini ya, dan ada beberapa yang sudah dibiayai oleh kementerian ya. Ini salah satunya 5 organisasi mahasiswa. Ya, organisasi mahasiswa kita sangat membanggakan karena sekalipun kita universitas baru dan tidak cukup besar, kita bisa mengambil 5 kesempatan ya. Selamat untuk Badan Eksekutif Mahasiswa, UKM Tari, ya, UKM Basket, Entrepreneur Club, dan Hima Prodi Manajemen. Ini luar biasa ya. Luar biasa, ini mengharumkan nama institusi. Ini capaian visi terkemuka dan unggul. Ya, terkemuka dan unggul itu cerminannya adalah ya seperti ini ya, dalam program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Ya, ini kegiatan salah satu kegiatan MBKM yang difasilitasi oleh kementerian. Ya. Yang kedua juga ada 10 mahasiswa Universitas yang perlu menerima bantuan transfer kredit internasional ya di luar negeri di Mongol University Krung Thep Thailand ya. Ada 10 mahasiswa, ini nama-namanya ya. Nama-namanya ini ya. Saya tidak sebutkan ini, Anda bisa baca sendiri, saya yakin. Mungkin di antara mereka juga ada di sini ya. Ya, selamat untuk mereka. Ini mengharumkan nama kampus, pertegas capaian keterkemukaan dan keunggulan di kampus kita ya, dan juga saya yakin membanggakan keluarga Anda ya. Ini kesempatan yang baik untuk Anda. Nah, pesan kita untuk Anda semua adalah mohon agar ini semua
ditaburkan melalui pikiran para mahasiswa, ya, lalu didiskusikan agar ini dikerjakan oleh para mahasiswa, ya. Ketika ada program Merdeka Belajar, itu Anda langsung tertarik untuk melakukan, ya, tertarik untuk melakukan. Oke, program belajar Merdeka Belajar kira-kira seperti itu keinginan institusi pada Anda, ya. Jadi satu, institusi ini berkomitmen untuk melaksanakan Merdeka Belajar memenuhi hak Anda, ya. Setinggi-tingginya kita bisa memenuhi untuk semua mahasiswa, ya. Kita harapkan dalam waktu tidak terlalu lama kalau mahasiswa ingin mengambil hak itu, kita sudah menyediakan sarana prasarananya, kebijakannya, dan sebagainya, sehingga semakin banyak mahasiswa yang bisa ikut, ya. Semakin banyak mahasiswa bisa ikut dalam program itu, insya Allah akan meningkatkan kemanfaatan dari lulusan, ya. Jadi misalnya kalau Anda nanti bisa magang 2 semester di sebuah perusahaan, ya, itu artinya Anda sudah punya pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan, ya, melaksanakan pekerjaan. Oke. Oke, ini yang terakhir, ya, ini adalah terkait dengan peringkat kemahasiswaan, harkat gengsi kemahasiswaan. Jadi saya sudah jelaskan tadi 3 hal, ya. Satu, pandangan kita terkait Anda sebagai dasar kita mengambil kebijakan. Yang kedua juga saya sudah menyampaikan karakter yang melekat pada institusi kita, diharapkan juga melekat pada organisasi Anda, pada diri Anda, dan kita harapkan Anda semua juga menyebarluaskan karakter ini kepada para mahasiswa, ya, yang lain. Ya, yang kedua adalah, yang ketiga adalah tadi saya sudah jelaskan komitmen institusi ini untuk melaksanakan program Merdeka Belajar, memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil program Merdeka Belajar, ya. Dan tadi sudah kita contohkan teman-teman Anda yang sudah membawa nama harum institusi kita mendapat kesempatan untuk ikut dalam kegiatan Merdeka Belajar, ya. Banyak juga yang lain, kemarin ada program untuk mengajar di sekolah, ya, itu juga cukup banyak, ya, cukup banyak, dan program-program yang lain banyak juga yang didapat oleh para mahasiswa kita, ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapat sebanyak-banyaknya. Oke, berikutnya adalah peringkat kemahasiswaan. Nah, ini penting bagi kita, ya. Jadi ini dalam rangka misi visi kita terkemuka, ya. Terkemuka itu kita berbeda atau lebih dari yang lain. Dan Ristek Dikti, pemerintah ini juga memberikan pemeringkatan, ya, kepada mahasiswa. Dan pemeringkatan ini menentukan pemeringkatan di perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi. Kita tahu kampus kita ini ketika jadi STI terakhir kita ranking 85, ya, sebelumnya 67, ya, 67. Nah, kita akan berbeda di universitas. Nah, ketika universitas ini memang kita akan, kalau dulu dalam tataran STIE, ya, kita ini selalu nomor 1, ya, selalu nomor 1 bertahun-tahun, ya. Jadi kalau kita disandingkan dengan sekolah tinggi, itu kita selalu nomor 1, ya. Nah, sekarang kita masuk ke kelas yang paling tinggi, ya. Jadi kalau dulu kompetisinya Liga 3, sekarang kita masuk ke Liga 1, ya. Liga 1, ya. Jadi kita Liga 1 itu universitas, ya. Liga 2 itu institut, ya. Liga 3 itu sekolah tinggi, ya. Kita ini melompat, ya, melompat dari sekolah tinggi langsung universitas, ya. Ini karena salah satunya juga karena kita ranking 85, ya. Modal itu bisa mengakibatkan kita menjadi rankingnya lebih tinggi, ya. Oke. Nah, akibat dari universitas ini kita akan masuk ke
Liga 1 ya. Jadi kita ini langsung berhadapan dengan Unair ya, berhadapan dengan Ubaya, Petra ya. Mereka sudah punya fakultas yang banyak. Kita ini baru 2 fakultas ya. Enggak apa-apa, di banyak perguruan tinggi memang seperti itu ya. Ketika kita masuk ke liga yang berbeda itu nanti kita akan mulai dari nol lagi ya, nol lagi, mulai dari yang baru. Tapi kita harapkan dengan prestasi-prestasi yang kita dapatkan itu insya Allah kita semua masih bisa mempertahankan ya, mudah-mudahan. Nah, ini peringkat kemahasiswaan yang juga menentukan peringkat institusi ya, peringkat institusi. Jadi peringkat kemahasiswaan oleh Dikti yang juga menentukan peringkat institusinya. Kita harapkan Anda semua, para mahasiswa juga memberikan peran dalam pemeringkatan kemahasiswaan. Ya. Jadi ada aspek institusi, ya, institusi. Lalu kedua kegiatan lomba, pengakuan atau rekognisi. Ya. Ini adalah mahasiswa yang mendapat pengakuan atau rekognisi non-lomba itu juga menjadi penentu pemeringkatan. Ya, jadi apa implikasinya bagi Anda semua dengan kondisi ini? Kita harapkan Anda semua aktif untuk kegiatan-kegiatan non-lomba yang akan memberikan pengakuan atau rekognisi. Ya, rekognisi. Ya, diakui oleh misalnya Anda menjadi peserta dari sebuah kegiatan atau Anda menjadi pembicara misalnya ya, diakui, nah itu bagus sekali ya. Mewakili delegasi internasional di kegiatan apa, nah itu rekognisi ya. Kita harapkan Anda juga melakukan itu dan Anda juga menyebarluaskan kebutuhan gengsi kita, kemahasiswaan kita untuk kegiatan itu pada mahasiswa yang lain ya. Jadi Anda juga menyampaikan kepada anggota organisasi Anda bahwa kegiatan-kegiatan sejenis ini penting bagi kita. Penting bagi institusi kita, penting bagi organisasi kemahasiswaan kita dalam rangka memperoleh poin ini ya. Poin ini. Nah, poin ini sekali lagi ini akan meningkatkan kualitas lulusan kita ya. Dan yang kedua adalah juga prestasi kegiatan dan ekstrakurikuler mandiri ya. Ini yang menggunakan lomba ya, dan yang ini adalah kalau Anda mengikuti lomba-lomba di luar lomba yang dilaksanakan oleh Belmawa. Ya, itu porsinya 20%. Ya, 20%. Jadi ikuti semua lomba-lomba, lomba akuntansi, lomba case study manajemen, lomba debat, lomba apapun jenis lombanya ya. Kalau bisa tingkat nasional atau internasional ya. Kalau enggak ya regional ataupun lokal ya, tapi ikutilah kegiatan lomba-lomba ini. Selalu lihat lomba ya. Ada IG-nya itu ya, lomba-lomba itu kan ada, semua lomba-lomba ada di situ ya. Itu ada itu ya. Banyak mahasiswa yang selalu melihat itu untuk melihat kegiatan lomba. Ini penting sekali bagi kita ya. Dan yang paling tinggi adalah prestasi kegiatanku dan ekstrakurikuler Belmawa atau yang dilaksanakan oleh Belmawa ya. Nah, kalau mandiri seperti ini ya, kriteria penilaian prestasi mahasiswa pada kejuaraan tingkat provinsi yang diselenggarakan secara mandiri oleh lembaga selain Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan ya. Kalau juara umum individu 3 kelompok 4,5, juara 1 poinnya sekian dan sebagainya ya. Dan sebagainya. Kalau Anda menyelenggarakan kegiatan kejuaraan 0,5 ya, ada apresiasi 0,5 ya. Makanya kemahasiswaan sering meminta Anda untuk menyampaikan bukti-bukti kejuaraan Anda di tempat lain ya. Jadi ingatkan pada mahasiswa, barang siapa mahasiswa yang mendapat kejuaraan agar dikomunikasikan, diinformasi kepada bagian kemahasiswaan untuk kita apresiasi ya. Sekurangnya akan masuk ke IG kita ya, ucapan selamat ya, harum di Civitas Akademika, karena setiap lomba, setiap apapun capaian yang dilakukan itu akan dibicarakan dalam grupnya dosen
kawan ya, Sivitas Akademika kita ya. Seperti tadi malam ada informasi Lasuardi yang masuk untuk masa prestasi ya, cuma tidak sampai ke atau belum sampai pada tingkat finalis ya. Hampir tiap tahun kita mengirim mahasiswa untuk masa prestasi ya, itu penting sekali ya. Lalu yang ini yang penting ya, yang penting bagi Anda ini bobotnya tinggi ya, Kalau untuk Anda bisa bentuknya kompetisi matematik mungkin enggak bagi Anda ya. Debat ini ya, National University Debate Championship (NUDC). Ini biasanya dilakukan di Perbanas ini ya. Di Perbanas dilakukan ini. Mohon Anda semua mendorong, mempersiapkan para mahasiswa untuk ikut dalam kegiatan seperti ini. Yang kedua adalah kompetisi debat mahasiswa Indonesia, ya KDMI. KDMI ini juga penting, ya. Pemilihan masa prestasi ini yang tadi saya sebutkan, ya. Tahun ini kita diwakili oleh Lasuardi, ya. Sama dari diploma, ya, 1 diploma. Saya lupa namanya. Lalu program kreativitas mahasiswa dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS, ya. Ini juga kita adakan ya, kita ingin Anda bisa ikut ya. Dulu kita bisa sampai ratusan PKM ya. Kita ini memang terkemuka ya. Pada saat yang lain belum melakukan, kita melakukan, kita dapat buahnya itu ya, dapat buahnya. Kita ini karena organisasi responsif ya, adaptif yang tadi Anda sebutkan ya. Karena kita melakukan yang pertama sehingga kita dapat. Nah, tahun ini juga tahun 2020 kita dapat juga ya. Lalu yang lain-lain Anda bisa ikuti ya, ini sesuai bidangnya ya. Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia ini untuk Anda, Startup Mahasiswa Indonesia. Ini juga kita mendorong mahasiswa Indonesia, mahasiswa Perbanas untuk membuat startup ya. Nanti siang jam 10 ya, itu kita ada acara dalam 1000 startup ya, programnya pemerintah ya. Nanti Anda mungkin nggak bisa ikuti karena ikut LKMM ya. Tapi nanti ada program untuk mahasiswa Perbanas untuk bisa membuat startup, ya, startup. Dan ada dari pemerintah dalam hal ini adalah program 1000 startup, ya, program 1000 startup. Itu nanti ada kegiatannya di kita ya jam 10 ya, jam 10. Saya nanti akan buka acara itu ya. Lalu Pomnas kalau itu adalah bentuknya olahraga ya. Lalu Musabaqah Tilawatil Quran Masa Nasional MTQ ya. Anda yang bisa membaca Quran dengan lantunan yang baik bisa mengikuti program ini ya. Pentas paduan suara ini juga ada. Pekan seni Hibah Bina Desa ya, PABD yang kemarin kita dapatkan juga ya. Lalu festival film, lomba inovasi digital mahasiswa ini tolong diprogramkan, tolong disosialisasikan kepada para mahasiswa agar ikutnya. Lalu juga yang tingkat nasional adalah ini ya, debat bahasa Inggris ya, International Mathematics Championship, pekan olahraga, lalu POM ASEAN ya. Dan yang lain-lain terkait dengan robotiknya itu juga. Ini adalah pengakuan publik atas prestasi mahasiswa dari kegiatan diselenggarakan oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen Pendidikan Tinggi ya. Jadi itu penting untuk kita ikuti ya, penting untuk kita ikuti. Coba didorong para mahasiswa untuk mengikuti ini ya. Ya mungkin Anda sebagai organisasi mahasiswa mungkin kalau bisa Anda lakukan, kalau tidak bisa dilakukan oleh anggota organisasi Anda, ya, anggota organisasi Anda. Misalnya untuk PKM kita lihat ada PKM pendanaan ini ya, ada 2 kemarin ya, dari kategori PKMM dan PKM PSH ya, ini membawa nama harum kita ya tahun 2020 ya. Nah ini program-program non dikti ya, ada juara lomba IC nasional ya, luar biasa ini ya. Lalu juga
lomba-lomba seperti ini ya, debat teks, debat competition 2021 ini ya. Ini teman-teman Anda di kompetisi di Kanwil di JP Jawa Timur ya. Luar biasa ya, luar biasa. Ini mengalahkan UNER dan yang lain-lain ya, dan yang lain-lain. Ada yang peserta ini ada di dalam forum kita ini kira-kira? Ada enggak? Enggak ada ya. Dia juga juara umum lomba tingkat nasional Olimpiade Akuntansi Nasional 2020. Ini juga bagus sekali, ini atas nama Reza Agus Rifandi ya. Reza Agus Rifandi. Jadi itu semua adalah lomba-lomba yang diadakan dan itu menjadi penting bagi kita semua ya, bagi kita semua. Baik, saya pikir itu yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya menyampaikan 4 hal ya pada Anda ya. Sekali lagi saya resume ya. 1, kita memandang Anda seperti yang tadi saya sampaikan ya, meskipun itu hanya satu sisi pandang saja. Ya, bahwa Anda ini generasi milenial ya, generasi Z dengan tantangan yang berbeda dengan kita semua generasi yang lain ya. Di mana sekarang ada Google, ada internet, ada gadget ya, itu yang paling menantang bagi Anda ya. Dia tidak menyakitkan tapi menyenangkan ya. Jadi kalau Anda belajar itu sebelahnya HP, itu saya yakin itu akan terganggu konsentrasinya. Terganggu konsentrasinya. Orang-orang lama bisa konsentrasi agak lama ya. Anak-anak sekarang sepertinya ada yang mengatakan kok daya konsentrasinya tidak lama. Ya. Ya untungnya kalau ada masalah bisa ditanyakan di Google ya. Yang kedua bahwa Anda semua harapan keluarga dan masyarakat dan bangsa ya. Terkait karakter tadi saya sampaikan, itulah karakter yang kita tanamkan pada Anda melalui semua program di kampus kita, baik pengajaran maupun organisasi kemahasiswaan ya. Bahwa Anda harus atau diharapkan selalu ingin terkemuka ya, duduknya di depan, bertanya paling awal ya, datang paling awal, itu bagian dari keterkemukaan ya. Ingin selalu ikut dalam lomba-lomba ya, keinginan berprestasinya tinggi ya, dan juga global dalam pengertian Anda diharapkan mulai juga berpikir untuk hidup di luar negeri, berkomunikasi dengan luar negeri tidak hanya di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia saja ya. Itu yang penting ya. Misalnya tadi ada program pertukaran pelajar di Thailand misalkan, ya itu bagus sekali ya, bagus sekali. Yang ketiga tadi terkait dengan belajar, saya sampaikan kampus ini berkomitmen untuk melaksanakan kemerdekaan belajar pada mahasiswa. Ya, kemerdekaan itu nggak akan bisa nggak bisa bermanfaat manakala Anda semua pasif ya, menyerah begitu saja ya, apa adanya. Kecuali Anda tadi kuat, ingin terkemuka, ingin unggul dan ingin global ya. Dalam situasi seperti itu, merdeka belajar akan sangat bermanfaat. Kita kerja keras antara institusi dengan Anda ya. Institusi menyiapkan semua perangkat untuk proses itu, lalu Anda semua mempersiapkan diri untuk mengikuti proses itu. Ya. Lalu yang keempat, tadi saya sampaikan, berprestasilah. Ya. Prestasi Anda membanggakan diri Anda, membanggakan keluarga Anda, membanggakan kampus kita. Ya. Juga menentukan peringkat kita. Ya, peringkat kita. Dan itu semua meningkatkan kemanfaatan kita untuk masyarakat ya, berupa lulusan yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat. Oke, mungkin itu dari saya ya. Sementara ini, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator ya.